Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidayatuna. Mari mendengar Hidayatuna. Selama 5 menit ke depan, Lilis Suaidah akan menemani kamu di Hidayatuna dengan judul artikel Dir Imam Sholat. Jangan lama-lama dong. Karya Muhammad Arman Al-Jufri. Pengalaman ini terjadi kemarin, ketika saya dan rombongan teman-teman saya berniat melakukan sholat isya sekaligus jamak takhir maghrib, sembari beristirahat selepas melakukan perjalanan yang cukup jauh dari Purwodadi menuju Yogyakarta. Kurang lebih begini cerita singkatnya. Mulanya, saya tidak terlalu paham kapan dan di mana mobil yang saya dan rombongan teman-teman saya akan berhenti. Mengingat perjalanan yang masih cukup jauh untuk sampai ke rumah dan badan yang sudah lelah, sebagian dari kami memilih untuk tidur. Ketika waktu sudah menunjukkan hampir waktu isya, setelah mencari masjid cukup lama karena pertimbangan tempat parkir, mobil yang kami kendarai berhenti di salah satu masjid yang bagus, mewah, dan tentu saja dengan lahan parkir yang cukup luas di daerah seputaran Solo Klaten. Kami sampai di masjid ini tepat ketika azan Isya sedang berkumandang dengan merdu. Sebagian dari kami ada yang ke toilet, sebagian ada yang makan malam, dan sebagian yang lain ada yang membeli minum. Setelah selesai makan malam dan iqomah belum berkumandang, saya dan beberapa teman saya berwudu. Saya tidak terlalu curiga bakalan terjadi pengalaman yang cukup membuat diri ini sedikit engkerundel ingceroati, atau berbicara dalam hati ihwal hal-hal yang kurang menyenangkan, tidak berkesudahan. Bagaimana tidak, masjid yang mewah, besar, dan terletak di daerah kota ini diimami oleh seorang pemuda. Apalagi ketika untuk pertama kalinya melantunkan bacaan surat Al-Fatihah dan dilanjutkan membaca surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286, sangatlah enak didengar dan membuat hati ini tenang. Bagus sekali. Sampai di sini saya tidak merasakan kecurigaan sama sekali. Tidak sama sekali. Inilah momen-momen pengalaman yang bisa dibilang cukup menyebalkan ini dimulai. Ketika sang imam selesai membacakan surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah, kemudian mulai membaca bacaan Allahu Akbar. Sebuah pertanda memasuki bagian ruku dan seterusnya hingga selesai. Kalau bisa saya hitung, mungkin untuk durasi waktu ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan tahiyatul awal dan akhir bisa untuk 2-3 kali bacaan deh, serius. Saya tidak membayangkan bapak-bapak yang ada di depan saya yang terbilang cukup tua, terlihat sesekali ia menekuk bagian lututnya sebagai tanda lelah. Belum lagi anak-anak yang sudah memutar-mutarkan badannya. Bagaimana? Lama kan? Fakta bahwa dalam ajaran Islam, sholat berjamaah itu lebih banyak dalam hal ganjaran atau derajat memang tidak perlu diragukan lagi. Tidak tanggung-tanggung. Coba dibayangkan. Kalau sholat sendiri hanya mendapatkan 1 derajat, dan kalau sholat berjamaah itu mendapatkan 27 derajat. Bagaimana? Kalau dihitung dalam kalkulasi perdagangan, kita sudah untung banyak. Hanya dengan mengorbankan waktu yang sebentar, paling lama 1-3 menitan dari waktu sholat sendirian biasanya. 1 hingga 3 menit itu waktu yang standar. Bagaimana kalau lebih? Bagaimana kalau durasinya hampir mencapai 5 atau bahkan 10 menit lebih lama? Setelah kejadian kemarin, tiba-tiba saya teringat kisah sahabat Nabi SAW, Mu'adz bin Sahal, yang pernah saya baca di laman NU Online. Singkatnya, dalam kisah tersebut, Nabi SAW
pernah menegur sahabat Mu'adz bin Sahal. Hal itu ihwal aduan sahabat lainnya yang merupakan jamaah sholat yang diimami Mu'adz bin Sahal tersebut yang keberatan dengan durasi sholat yang terbilang cukup lama. Bagaimana tidak, dalam sekali sholat saja, Mu'adz bin Sahal membaca surat Al-Baqarah full, lengkap dari ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir. Saya sangat suka dengan penutup dari kisah ini. Ya, meskipun tidak secara langsung, namun seakan-akan Nabi SAW telah melakukan pembelaan kepada saya dan para pembaca yang budiman yang mungkin pernah mengalami pengalaman serupa, yakni tepat ketika Nabi SAW bersabda, yang kurang lebih artinya, karena yang ikut sholat di belakangmu mungkin ada orang yang lanjut usia, orang yang lemah, atau orang yang sedang ada keperluan. Sekelas umat yang hidup di zaman Nabi SAW yang terkenal dengan tingkatan kualitas keimanan yang tidak diragukan lagi saja protes dan merasa keberatan ihwal durasi waktu sholat yang cukup lama. Apalagi seperti umat seperti saya. Kalau kamu suka mendengar Hidayatuna, jangan lupa like, comment, and share. Semoga jadi amal jariah ya. Dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan tema-tema menarik dari Hidayatuna lainnya. Sampai jumpa di Hidayatuna edisi berikutnya. Tetap patuhi 3M dan jaga kesehatan. Saya Lilis Waidah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.